dakwah secara terang-terangan. Selama kurang lebih 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Ayat ini menandai dimulainya dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan, menyeru ke segenap lapisan manusia kepada agama Islam secara terang-terangan, baik dari golongan bangsawan maupun lapisan hamba sahaya, begitu juga kaum kerabat beliau sendiri atau orang-orang yang jauh. Pada suatu hari Rasulullah berdiri di atas bukit Safa memanggil suku Quraisy hingga orang-orang pun mengerumuninya. Di antara mereka terdapat pamannya Abu Lahab, seorang tokoh Quraisy yang paling memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Tatkala orang-orang telah berkumpul, beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya saya memberitahu kalian bahwa di balik gunung ini ada musuh yang menanti kalian? Apakah kalian mempercayai saya?" Mereka menjawab, "Yang terlintas di hati kami tentang Anda adalah kejujuran dan amanah." Beliau bersabda, "Saya adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian bahwa di hadapan kalian ada siksa yang maha berat." Kemudian Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Abu Lahab langsung keluar dari kerumunan orang-orang dan berkata, "Celakalah kamu, apakah karena ini kamu mengumpulkan kami?" Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan dakwah dan memulai secara terang-terangan di tempat-tempat mereka berkumpul, mengajak mereka masuk agama Islam, bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, penyiksaan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, yakni dengan menghalangi hamba sahaya dan orang-orang lemah, sebagaimana yang dialami Yasir dan putranya Ammar serta istrinya Sumayyah. Yasir yang akhirnya mati syahid, sedangkan istrinya Sumayyah wafat karena ditikam tombak Abu Jahal. Bahkan Sumayyah adalah wanita pertama dalam Islam yang mati syahid disebabkan oleh penyiksaan. Begitu pula siksaan yang ditimpakan Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal kepada Bilal bin Rabah, Khobab ibnu Aris, dan yang lainnya. Sebelumnya, Bilal masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Suatu ketika Umayyah mengetahuinya, lalu ia pun menimpakan berbagai macam siksaan agar Bilal mau meninggalkan Islam. Namun Bilal menolak dan tetap berpegang teguh pada agama Islam. Lalu Umayyah membawa Bilal keluar kota Mekah dalam keadaan terikat rantai, serta tubuhnya ditelentangkan di atas padang pasir yang membara. Diletakkan batu besar di atas dadanya, untuk kemudian Umayyah beserta para pengikutnya menghujaninya dengan cambukan. Sungguh suatu penyiksaan yang di luar batas peri kemanusiaan. Namun Bilal berkali-kali hanya mengucapkan Ahad, Ahad, atau Yang Maha Esa, sehingga akhirnya Abu Bakar melihatnya. Dengan seketika itu Abu Bakar membelinya dari Umayyah dan memerdekakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serangkaian siksaan yang mendera kaum muslimin, Rasulullah SAW melarang kaum muslimin mengumumkan keislaman mereka, sebagaimana beliau lakukan ketika berkumpul dengan cara diam-diam. Karena seandainya beliau berkumpul secara terang-terangan, maka kaum musyrikin pasti menghalangi beliau dalam menyampaikan pengajaran dan petunjuk kepada kaum muslimin. Bahkan hal ini bisa jadi akan mendatangkan bentrokan di antara dua kelompok. Dan sudah diketahui bahwa
Bentrokan ini bisa mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan kaum muslimin, mengingat sedikitnya jumlah mereka. Oleh karenanya, hikmah yang paling nyata di sini adalah mereka harus masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Lain halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap berdakwah dan beribadah secara terang-terangan di hadapan orang-orang musyrik, sekalipun beliau menerima siksaan dan kaum kafir Quraisy. Ada beberapa faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang seruan Islam, yaitu 1. Persaingan berebut kekuasaan. Kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk pada Nabi Muhammad SAW berarti kepada kekuasaan Bani Abdul Muthalib. Sedangkan suku-suku bangsa Arab selalu bersaing untuk merebut kekuasaan dan pengaruh. 2. Penyamaan hak antara kaum bangsawan dengan rakyat biasa atau hamba sahaya. Tradisi sosial bangsa Arab mengenal kasta, tiap-tiap manusia digolongkan ke dalam kasta-kasta. Padahal seruan Nabi Muhammad SAW memberikan hak yang sama kepada setiap manusia. Karena itu, kasta bangsawan dari kaum Quraisy enggan menganut agama Islam. Bahkan hamba sahaya yang lebih mulia dari Tuhannya apabila dia lebih bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. 3. Takut akan hari pembangkitan. Agama Islam mengajarkan bahwa setelah hari kiamat, semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Orang yang berbuat baik akan mendapat balasan baik, sedangkan yang berbuat buruk akan mendapat siksaan. Kaum Quraisy tidak dapat menerima agama mengajarkan bahwa manusia akan hidup kembali sesudah mati. 4. Taklid kepada ajaran nenek moyang. Kaum Quraisy merasa berat untuk meninggalkan agama nenek moyang. Mereka akan mengakui agama baru tersebut. 5. Faktor ekonomi. Inilah menyebabkan kaum Quraisy enggan meyakini Islam karena dalam agama Islam tidak diperbolehkan menyembah berhala, padahal membuat patung adalah sebagai salah satu mata pencaharian mereka.